لعنة القرآن
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila rabbina subhanahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Hadratan mutaromin, para sepuh, para jamaah rahimakumullah. Tama-tama tentunya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya, atas izinnya kita bisa melaksanakan, bisa menjalankan ibadah atau kewajiban kita, mobil khusus kewajiban kita di bulan Ramadan, yakni menjalankan puasa, yang insya Allah ini sudah menginjak hari yang ke berapa? 14 ya, hari ke-14. Alhamdulillah Allah memberikan memampukan ya, membisakan, menguatkan kita untuk bisa melaksanakan puasa sampai saat ini. Mudah-mudahan puasa kita hari ini tamat nanti sampai maghrib, dan kemudian jadi puasa, menjadi amal yang mutaqabbalah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga atas nikmatnya juga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah lain selain puasa di bulan Ramadan ini, yaitu tarawehnya, kemudian mungkin sedekahnya, baca Qur'annya, dan pada saat ini kita bisa hadir juga di majelis yang diselenggarakan oleh pengurus DKM Al-Ikhlas ini, yaitu mengadakan kajian-kajian Islam yang mudah-mudahan menambah pahala kita di dalam ibadah kita, ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita dicatat sebagai umat baginda Rasulullah SAW yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita lanjut kajiannya, bersambung dari kajian rutin kita. Qala ma'arifullah ta'ala wa nafa'ana wa abirumnya min jamaah. Al-hadisul isruna, hadis yang ke-20. An Abi Mas'udin Uqbata bin Amrin Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Hadis yang ke-20 dalam Arba'in An-Nawawiyah ini diriwayatkan dari Sayyidina Abi Mas'ud, yaitu Sayyidina Uqbah bin Amr Al-Ansari, dari kaum Ansor, dari golongan Ansor.
Al-Badri, ini ahli Badar ya, radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna mimma adrakan nas, sungguh dari apa yang umumnya didapatkan oleh manusia, min kalamin nubuwatil ula, dari percakapan atau dari kalam kaum-kaum kaum-kaum dari nabi-nabi sebelum nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Idza lam tastahi, apabila engkau tidak punya rasa malu gitu. Kalau engkau tidak malu, pasna masyita, maka lakukanlah apa yang kau mau. Jika kau tidak punya malu, maka lakukanlah apa yang kau mau gitu. Dan tema atau inti dari sabda Rasul ini adalah rasa malu. Kalau nggak punya rasa malu, silahkan kau lakukan apa yang engkau mau ya. Tentunya dari amal ini, amal ada yang diperintah, ada amal yang dilarang. Silahkan kau lakukan. Nah, ini malu ini ya, rasa malu atau sikap atau pemalu itu merupakan bagian dari satu bagian dari syariat nabi-nabi, seluruh nabi ya, mulai dari Nabi Adam sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara syariat Islam, syariat yang dibawa oleh para nabi dan para rasul itu adalah menanamkan rasa malu gitu ya, rasa malu. Hakikatnya adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga di dalam kehidupan sehari-hari juga kita punya rasa malu terhadap sesama manusia, sesama makhluk. Dan ini menjadi di sini disebutkan ini menjadi bagian pokok atau materi yang ada di setiap risalah para nabi dan baginda Rasul. Kenapa? Karena dari malu inilah gitu, dari rasa malu ya, orang bisa berbuat baik atau dia berbuat jahat. Pulang dari masjid, sendal halus, nah, lebaran, mau lebaran terus ada sendal bagus, lumayan, nggak ada yang tahu, orang masih pada sholat di dalam gitu, keluar, lumayan bawa. Nah, kalau nggak punya rasa malu, jadi bawa gitu. Tapi kalau dia malu bisa ini ngalian kan? Walaupun orang daripada sholat, jangan-jangan ada orang yang melihat. Minimal itu. Tapi kalau orang yang beriman, ya pasti perbuatan dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan melakukan itu. Jadi ada orang korupsi, orang ya maling, mencuri, itu kuncinya antaranya apa? Tidak punya rasa malu. Gak malu bahwa itu bukan hak dia gitu ya. Gak malu. Nah, ini makanya malu ini menjadi menjadi sabda Rasulullah, malu menjadi bagian dari iman. Bahkan Rasulullah mengatakan al-haya'u khairun kulluhu ya. Dengan rasa malu, rasa malu itu menjadi kebaikan seluruhnya. Punya rasa malu tuh nggak ada jeleknya gitu. Orang yang punya rasa malu, dengan dengan rasa malu itu orang akan orang tidak malu ya, dengan rasa malu orang bisa berbuat baik dan bisa melakukan kejahatan. Ini udah tanggal 14
Kita mungkin sebagian dari kita sudah ada yang mengeluarkan zakat fitrah ya. Sudah ada yang menunaikan zakat fitrah. Memang boleh gitu ya. Jadi zakat fitrah itu wajibnya dikeluarkan bagi orang yang syarat wajibnya mengeluarkan zakat fitrah itu bagi orang yang pertama menyaksikan ghurub terbenam matahari pada tanggal 1 Syawal. Itu yang wajib. Kemudian yang kedua punya kelebihan harta ya pada malam itu untuk makan, untuk konsumsi sekeluarga malam itu dan siangnya. Nah, sekarang boleh kita mengeluarkan zakat kita boleh. Jadi kita kalau mengeluarkan di sekarang ini di awal awal 1 Ramadan, mulai tanggal 1 Ramadan kita udah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Nah, waktu mengeluarkan zakat fitrah di awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu sebelum maghrib takbiran itu disebutnya waktu sunnah mengeluarkan zakat fitrah. Makanya orang wah iya mah sunah keneng kewe geus wajib. Saya mau nanya itu, bagusan mengeluarkan zakat fitrah di waktu sunnah atau pada waktu wajib? Bagusnya mana? Untungan mana gitu? Untungan di waktu sunnah. Jadi kalau kita sekarang mengeluarkan zakat fitrah ya, zakat fitrah kita masuk amal wajib, dapat pahala wajib. Terus dapat pahala sunnah karena kita mengeluarkannya takjil ya. Sebelum waktunya kita sudah mengeluarkan. Hikmahnya apa? Hikmahnya itu sangat baik bagi panitia. Ya. Jadi jangan malam takbiran panitia suruh nerima, ngabagikan ongkoh, narima ngaripukeun gitu. Ngaripukeun panitia. Jadi bagusnya tanggal 28 itu harusnya zakat kita udah beres gitu ya. Jadi malam takbiran itu sunahnya bukan bagikan zakat gitu. Panitia tuh sunahnya membanyakan takbir gitu. Jadi karunya panitia tuh bisa takbiran. Walaupun bisa bari nakar beas ya bisa bari takbiran gitu. Nah itu di waktu sunnah ya. Artinya apa? Kenapa disebut waktu sunnah? Artinya kita belum wajib zakat sebenarnya, tapi kita sudah mengeluarkan zakat fitrah. Nah, kalau gitu ya. Kalau ini udah mengeluarkan zakat fitrah di awal, sebelum wajib dia sudah mengeluarkan zakat. Artinya hari ini dia sudah mengeluarkan zakat fitrah. Dan ternyata gitu. Si Sahsun ini, si Fulan ini pada tanggal 27 Ramadan ya, karena takdirnya kemudian dia meninggal dunia. Dia meninggal apa? Meninggal dunia. Nah, kalau dia meninggal dunia di tanggal 27 Ramadan, wajib nggak dia mengeluarkan zakat fitrah? Dia tidak wajib. Tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa? Belum sampai kepada waktu wajib. Yaitu apa? Dia tidak menyaksikan terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Loh, tapi dia kan udah bayar zakat fitrah. Nah, artinya di sini zakat fitrah yang udah dibayarkan ya oleh dia, kalau dia meninggal sebelum tanggal 1 Syawal, sebelum maghrib tanggal 1 Syawal, itu zakat fitrahnya boleh diambil kembali. Boleh. Siapa keluarganya datang ke panitia, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, mau apa Pak? Mau zakat? Enggak, saya mau ngambil zakatnya saudara saya. Mau mengambil zakatnya anak saya, mau mengambil zakatnya ini saya. Yang kemarin udah saya bayar, tapi dia meninggal dunia. Boleh. Ari teu era mah. Nah, itu maksudnya gitu. Aduh ujungnya ari teu era mah gitu. Artinya boleh. Artinya kalau dia malu kalau diambil. Jadi apa tuh? Jadi kebaikan, jadi sedekah gitu. Bagi siapa? Sedekah bagi kepala keluarganya, karena zakat fitrah itu kan wajib bagi kepala keluarga ya yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu. Kepala keluarga wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi dirinya dan bagi
orang-orang yang menjadi kewajiban nafkahnya gitu. Jadi kalau itu anaknya berarti anaknya diambil, boleh diambil lagi. Nah itu malu. Jadi kalau nggak punya malu diambilin lagi ya zakat fitrah mangga geus dibagikeun ku panitia. Biasa geus dibagikeun dipenta deui gitu. Nah itu malu. Jadi makanya jadi malu itu tadi pertama menjadi tema atau menjadi risalah bagi semua siapa? Bagi semua nabi dan rasul. Nah kemudian Ibnu Rajab itu membagi malu ini ke dalam dua bagian. Ya. Jadi pertama kata beliau ada malu yang sudah menjadi tabiat lahir, bawaan sejak lahir. Udah sejak lahir itu juga memang dia punya punya rasa malu yang besar, dan itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tabiat ini itulah tabiat malu yang dimiliki oleh siapa? Oleh para nabi dan rasul. Jadi nabi dan rasul itu semuanya sejak lahir mereka sudah kuat rasa malunya. Nah kemudian yang kedua, rasa malu atau sikap atau sifat malu yang diusahakan, itu malu pada kita ya, pada umumnya manusia. Jadi itu merupakan jadi malu itu merupakan sikap yang bisa diikhtiarkan, bisa diusahakan, bisa dipelajari, riadoh itu kan belajar ya. Belajar untuk menjaga rasa malu. Nah, oleh karena itu, dasarnya apa? Orang yang punya rasa malu dasarnya karena Karena keyakinan pertama karena pengenalan ya. Karena mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat yang wajib pada Allah Subhanahu wa taala. Yang terutama dia berkeyakinan dengan Dengan satu sifat Allah, yaitu Allah Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui. Jadi kalau kita punya keyakinan bahwa Allah Maha Mengetahui, pasti kita akan punya punya rasa malu yang tinggi, Jadi kalau mau berbuat salah, mau berbuat yang tidak baik, itu senantiasa dia akan berpikir ulang. Kenapa? Karena keyakinan setiap perbuatannya itu pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Johor Tauhid itu karena Sama dan Basor ini selalu menjadi pasangan, sifat yang berpasangan. Jadi apapun yang kita lakukan itu senantiasa diketahui dan bahkan didengar oleh Allah Subhanahu ta'ala gitu ya. Nah, orang yang keyakinannya tinggi atau bahasa ini adalah iman ya. Orang yang imannya tinggi, maka dia akan punya rasa malu. Oleh karena itu Rasulullah menyebutkan bahwa malu merupakan bagian dari iman. Bahkan Rasulullah bersabda dalam riwayat yang lain, al haya wal iman kurina. Haya sifat malu dan iman itu kurina. Kurinan itu selalu bersamaan. Keberadaannya selalu bersamaan. Jadi kalau pokoknya kalau ayah Rijal pasti ada, gitu maksudnya. Kalau ada ini pasti ada ini gitu ya. Selalu datang. Selalu ada kalau ada itu Rapli, ada adanya Ogah tuh siapa? Bang Bang Billy. Kalau ada Rapli ada Billy gitu. Itu kurinan. Kurina jami'an. Selalu berada bersama. Fa idza rufi'a aduhuma ya. Faidza rufi'a, apabila diangkat, dihapus gitu. Ahaduma, akan salah satu dari keduanya rufi'a al akhir, maka hilanglah yang lain. Jadi kalau satu hilang, maka yang satunya juga hilang.
Ya. Jadi kalau apa itu haya, malu, ya malu dan iman itu selalu bersama-sama. Kalau selalu bersama-sama itu apabila salah satunya hilang dari seseorang, maka yang lainnya juga akan hilang. Artinya orang yang tidak punya malu, ya, itu pasti imannya lemah atau bahkan mungkin tidak ada. Gitu. Tidak beriman kepada apa? Kepada Allah. Ya, seperti tadi contohnya, kenapa dia mencuri? Ya karena dia tidak beriman kepada Allah. Orang yang beriman gak mungkin mencuri. Kenapa dia korupsi? Ya itu juga tidak beriman kepada Allah dan dia tidak punya rasa malu. Dia bangga dengan apa? Dengan harta milik orang lain, milik rakyat, milik negara, itu kan artinya milik rakyat. Dia bangga dengan itu. Dia tidak punya apa? Tidak punya rasa malu. Jadi itu. Ini hadis ini sangat pendek, mudah-mudahan kita bisa menghafalnya ya. Inna mimma adrokan nas min kalamin nubuwah min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi pasna masita. Ya. Jika engkau tidak punya rasa malu, maka silahkan lakukan apa yang kau mau. Dengan konsekuensi, kalau yang kau mau itu baik, ya konsekuensinya mendapat pahala. Kalau yang kau mau itu, yang kau lakukan itu sesuatu yang tidak baik menurut syariat, ya resikonya kau akan mendapatkan siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan hikmah haflah kita pada hari ini kita diberikan rasa malu gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya termasuk malu ketika di bulan Ramadan tidak puasa. Malu kalau di bulan Ramadan tidak sholat taraweh. Ya malu gitu. Allah menyediakan fasilitas taraweh. Apa sih taraweh itu? Kalau dilihat hikmahnya, tarawih itu salah satu fasilitas Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan puasa kita. Di bulan Ramadan kewajiban pokoknya, syariat pokoknya adalah puasa. Puasa kalian, gitu. Ketika kalian melihat hilal, dan kalian baru boleh berbuka ketika melihat hilal tanggal 1 Syawal. Puasa, dan itu wajib dilakukan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya setelah puasa ini umat Rasulullah ini, umat Nabi Muhammad ini naik pangkat, naik derajat menjadi derajat muttaqin, menjadi orang yang bertakwa. Tahun berikutnya udah jadi takwa, tahun berikutnya puasa lagi di bulan Ramadan. Supaya apa? Ketakwaannya meningkat, semakin tinggi gitu. Itu tujuannya. Tapi dalam prakteknya orang yang berpuasa itu banyak hamanya. Coba kita bandingkan ya. Ini udah pokoknya intinya malu gitu ya. Kita bandingkan pahala puasa dengan pahala amal-amal yang lain. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan, setiap amal baik manusia itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari 10 sampai 700 kali lipat. Kalau engkau lakukan ini, pahalanya 10 kali lipat. Kalau engkau sedekah kepada orang fakir miskin, kepada para miskin, Allah akan menggantinya dengan pahala 10 kali lipat kebaikan. Kalau engkau sedekah kepada kerabatmu, ya, lebih-lebih sedekah, berbuat baik sedekah ya kepada kerabatmu, ya termasuk di dalamnya mungkin kepada orang tuamu, sedekah kepada istrimu, sedekah kepada anak-anakmu, maka itu pahalanya 700 kali lipat. Ila so'imin, kecuali puasa. Fa innahu li
wa ajzi fi, kecuali puasa. Jadi amal yang lain itu kelipatan itu antara 10 sampai 700 kali lipat pahalanya, kecuali puasa. Puasa nggak dihitung pakai itu lagi, nggak pakai kali-kalian lagi ya. Karena kalkulatornya udah nggak muat untuk menghitung apa perkalian amal puasa. Komputer udah nggak muat. Bahkan malaikat atid pun tidak tahu pahala puasa. Jadi ketika kita puasa, malaikat atid pun tidak bisa mencatat pahala puasa kita. Karena apa? Karena puasa itu pahalanya hanya aku yang akan memberi. Artinya luar biasa puasa itu. Tapi ya, Rasulullah bersabda, khamsatu asya'a apa? Tuhbitus saum. Ada 5 perkara yang bisa menggugurkan pahala puasa. Pahala yang tadi luar biasa nilainya tidak terhingga itu akan hilang, akan terhapus, paling tidak akan berkurang ketika kita melakukan salah satu dari 5 perkara ini apa? Pada saat kita berpuasa. Apa? Al-kizbu. Yang pertama, dusta, berkata bohong. Alhamdulillah saya mah tara bohong itu. Jadi kalau orang mengatakan ya saya mah alhamdulillah tidak pernah berbohong, hakikatnya dia sedang berbohong. Kenapa? Enggak ada orang yang tidak pernah berbohong gitu ya. Jadi kalau alhamdulillah saya mah tara bohong, kita nggak bohong gitu. Dia sedang nggak bohong. Nah, berbohong itu awalnya dasarnya ada amal lisan, dosa lisan. Tapi sekarang bohong itu bisa jadi juga dosa tulisan, WA, Facebook gitu ya. Itu juga sama menjadi kidbu. Ya. Ima kita membuat pernyataan bohong atau kita menyebarkan berita-berita bohong. Ya. Halus ya postingan itu apa? Bahwa pemerintah Indonesia ini zolim kepada rakyatnya. Buktinya apa? Rakyatnya banyak yang sengsara, kemiskinan sekian persen, tapi pejabatnya poya-poya. Kalimat itu seperti benar gitu. Tapi kata-kata apa? Pemerintah yang zolim itu yang tidak benar kan gitu. Karena apa? Ya tidak semuanya rakyat itu miskin, tidak semuanya pejabat itu berpoya-poya. Yang zalim ya pejabat yang berpoya-poya, bukan pemerintah secara keseluruhan. Paham gitu ya? Pemerintah sekarang ini korup. Yang korup yaitu orang yang suka korupsi. Presiden mungkin tidak, ya menteri mungkin tidak, yang tidak korup maksudnya gitu ya. Jadi jangan. Nah, ketika kita menyebarkan itu hati-hati. Kalau itu kita lakukan pada saat kita sedang berpuasa, itu bisa apa? Menghapus pahala puasa kita. Pemerintah sekarang ini apa namanya? Melakukan penistaan kepada ulama. Ini banyak banget gitu. Apa namanya? Ya menistakan ulama ya. Pemerintah sekarang tuh menistakan ulama. Buktinya ulama-ulama ditangkap. Berarti ketika dihitung yang ditangkap oleh pemerintah berapa ulama itu dibandingkan dengan jumlah ulama yang ada di Indonesia. Ulama-ulama di Muhammadiyah nggak ada yang ditangkap. Ulama-ulama dari apa? Nahdlatul Ulama tidak ada yang ditangkap oleh pemerintah. Ulama-ulama dari Persis itu tiga organisasi besar di Indonesia nggak ada ulama yang ditangkap itu. Bahkan Kiai Haji Ma'ruf Amin juga seorang ulama tidak pernah ditangkap oleh pemerintah kan gitu. MUI nggak pernah ditangkap oleh ulama kan ya, oleh pemerintah. Sehingga apa? Kalau ada pemerintah menangkap beberapa ulama itu kita benar, kita akui yang ditangkap adalah ulama kan itu. Tapi ketika dengan kasus itu kemudian kita menyebut pemerintah kita ini menistakan ulama, yaitu berita yang tidak benar. Buktinya banyak ulama-ulama yang lain tidak dinistakan oleh siapa? Oleh pemerintah. Nah ini
bohong ini ya, kenapa di dalam hadis ini jadi yang pertama ya? Padahal amal lisan tuh banyak, bukan hanya bohong gitu ya. Tapi kenapa bohong dikalikan yang pertama? Karena itu Bapak bahayanya dari apa? Dari pembohongan. Dan ini makanya hati-hati gitu ya ketika kita sekarang menggunakan media sosial. Jadi lebih baik ketika kita membaca itu membaca, kemudian kita telaah dulu. Bohong apa tidak? Bohong itu apa? Bohong itu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan bukti. Itu namanya bohong, gitu kan? Yang nggak ada buktinya itu bohong. Jadi kita telaah. Ini pernyataan ini buktinya benar nggak gitu. Kalau enggak, ya udah tutup aja, hapus saja gitu. Nggak usah disebar luaskan kepada orang, supaya kita tidak termasuk orang yang ikut berbuat bohong, melakukan kebohongan. Wal ghibah itu yang kedua, ghibah. Ghibah itu juga apa? Bisa menghapus pahala puasa kita. Nah, kemudian dan seterusnya, mungkin ini udah dibahas ya di tarawih gitu ya. Ghibah, namimah, kemudian janji palsu, kemudian memandang wanadzoru bis syahwat, memandang dengan syahwat, dan lain-lain. Bukan hanya 5 itu. Itu 5 itu yang pokok, yang umum biasa dilakukan oleh manusia. Dan teman-temannya banyak. Teman dari bohong itu banyak. Teman-teman dari ghibah juga banyak. Ada murro, ada ada syahriyah, ada syahar, ada dan sebagainya gitu ya. Banyak sekali istilah-istilah dalam agama. Nah, itu akan menghapuskan pahala puasa. Artinya puasa kita akan cacat gitu ya. Bolong-bolong gitu. Oleh karena itu, dari kasihannya Allah, dari rahimnya Allah kepada umat Islam, maka Allah sediakan penambal kebolongan itu berupa syariat taraweh di malam hari. Jadi taraweh kita itu disediakan oleh Allah untuk apa? Untuk menambal kebolongan tadi. Teka rasa nggak bohong, teka rasa itu. Tapi tetap dia tetap hilang itunya pahalanya, berkurang. Nah, kekurangannya itu ditambah lagi dengan apa? Dengan amal taraweh. Puguh taraweh lagi. Taraweh, taraweh. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang semangat, kadang-kadang malas. Cuman lobaan malasnya daripada semangatnya gitu. Iya mah semangat karena hebat. Yamaha selalu di depan. Allahu Akbar. Semangat gitu. Tereh ya enggak apa-apa lah, kita silakan. Ada yang semangat, karena ini mah tertib bacaannya. Nah, itu macam-macam yang membuat semangat kita. Makanya ya DKM sekarang kan pintar, tidak seperti dulu. Kalau dulu kan ya cuman lebih itu aja yang mentaraweh dari tanggal 1 sampai ini. Jadi kalau zamannya bosan ya pantas gitu ya. Gitu. Tapi kalau sekarang kan ada yang cepat, ada yang lambat, ada macam-macam variasi gitu ya. Dan itu supaya menambah giroh kita, semangat kita di dalam taraweh. Pugu taraweh nage gitu. Mungkin tarawehnya juga cacat. Ya cacat itu bisa macam-macam. Cacat dari semangat kita bertarawehnya gitu ya. Juga mungkin cacat dari dari tarawehnya itu sendiri menurut hukum. Tadi kalau misalnya taraweh itu termasuk sholat. Ya, sholat itu punya rukun. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Nah, yang rukun qauli itu seperti Fatihah, kemudian tasyahud, kemudian salam, itu harus jelas dan benar. Dan tidak boleh satu huruf pun hilang. Jadi kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, enggak satu bismillahnya. Kenapa? Satu lam dalam lafaz jalalahnya itu hilang. Harusnya bismillah. Jadi kalau bismillah artinya lamnya ada 2. Tapi kalau bismillah lamnya 1. Itu udah hilang huruf, enggak sah. Begitu juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salah. Karena lafaznya pakai alif lam. Jadi kalau assalamualaikum alif dengan lamna leungit gitu.
Jadi harus assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Sinnya leungit hiji, enggak sah itu salamnya. Kalau salamnya enggak sah, salatnya juga enggak. Jadi kalau assalamualaikum, waalaikum, berdiri lagi, Allahu Akbar. Ya taraweh. Cuman tadi tarawehnya boro-boro bisa menambal bolong-bolong puasa. Tarawehna kepikiraneun kan gitu. Kan gitu. Tapi Allah masih kasihan kepada umat Islam, masih disediakan lagi. Apa itu? Penambal berikutnya apa? Berupa Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kasihannya taraweh mah 30 poe, unggal peuting bisa capeun 20 rakaat deh gitu. Ini dikasih apa? Satu waktu yang kalau beribadah di waktu itu pahalanya lebih baik dari 80. Dan ini hanya untuk umat Muhammad, hanya untuk umat Islam yang berpuasa ya. Yang enggak puasa mah jangan nyari Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar puasa tuh henteu. Ya enggak, karena Lailatul Qadar itu untuk orang yang berpuasa di siang harinya. Malamnya oleh Allah sediakan. Kalau dia beramal pada saat itu, maka amal puasanya utuh, pahala puasanya, bahkan dia mendapatkan pahala lebih baik dari beramal selama 80 bulan di luar bulan Ramadan. Lapor dewa eta gitu. Penambal yang tadi Lailatul Qadar lapor dewa, pohoan pas Lailatul Qadar kasarean. Kan ibadah gitu. Walaupun ada hadis orang yang puasa itu tidurnya orang puasa disebut ibadah, tapi kalau tidur malam hari nggak dapat Lailatul Qadar itu nggak butuh ibadah itu mah gitu. Lolos dewe Lailatul Qadar pun tidak dapat. Tapi Allah masih kasihan kepada kita. Dikasih apa tuh? Dikasih penambal yang terakhir, Mista Maja Utama. Taraweh lolos, Lailatul Qadar lolos. Kita baca Quran lolos kene wae gitu. Sedekah sering poho daripada ingat gitu. Ngisi koropak gitu ya. Allah masih sediakan penambal yang terakhir, yaitu apa? Berupa zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu juga bagian dari apa? Penyelamat puasa kita. Makanya zakat fitrah hanya disyariatkan di bulan puasa. Makanya tuh wajibnya dia di mana? Wajibnya ketika kita setelah selesai melaksanakan ibadah puasa. Udah puasa selesai, bolong tanggal sekian bolong, udah keluarkan zakat fitrah. Ya, itu akan menjadi penambal bolong-bolong pahala puasa kamu di siang hari. Gitu. Oleh karena itu, ya, mari kita berusaha lakukan semuanya itu dengan apa? Dengan modal ini, rasa malu. Jadi kalau untuk taraweh, malu kepada Allah yang sudah memberikan fasilitas. Dikasih motor tidak dipakai, era itu udah dikasih dikasih kendaraan tidak dipakai. Jadi udah dikasih penambal berupa taraweh, berupa Lailatul Qadar, berupa zakat fitrah atau tadarus Qur'annya, itu juga menjadi penambal ketika kita membanyakan tadarus Quran, kemudian membanyakan sedekah. Malu kalau tidak melakukan taraweh. Ketika kita melakukan taraweh, malu kalau tarawehnya asal-asalan. Ya, nu penting mah taraweh gitu. Malu. Supaya apa? Taraweh kita berkualitas, sesuai dengan tujuan Allah menyediakan syariat tarawih ini bisa kita dapatkan maksud tujuannya, bukan hanya melaksanakan. Jadi melaksanakan itu tarawih karena dengan dasar iman ya, kita tarawih 20 rakaat capek. Kenapa capek? Karena melakukannya dengan fisik, dengan zahir, tidak dilakukan dengan batin. Ya, jadi kita ini tubuh kita itu terdiri dari zahir dan batin. Ketika Allah mensyariatkan amal, itu dua-duanya harus beramal. Ya.
Jadi kalau kita sholatnya hanya zohirnya aja capek 20 rakaat itu. Makanya batinnya ikut juga sholat. Batinnya ikut sholat. Nah kalau batin yang melakukan, maka itu jangankan 20 rakaat, 1000 rakaat dalam apa namanya? Imam Ghazali itu sholat sunnahnya 1000 rakaat. Sehari itu 1000 rakaat. Kita mah boro-boro melakukan, mikirannya aja udah kepikir gitu. 1000 rakaat 24 jam, 24 kali genep puluh berapa itu? 120, 144 ya. 20 kali 60, 1000 apa berapa tuh? 24 kali 24 jam. Sehari semalam 24 jam kali 60 menit. Kali 60 menit itu 6 kali 24 kan 144. Berarti 1440 menit. Ya. Lamun bagi 1000 eta semenit sarokaat kan gitu kan. Iya kan? Semenit sarokaat artinya jadi lamun sholat 1000 rakaat sehari dengan kualitas itu, taruhlah kita misalnya kalau kita sholatnya kan kita mah rada pinter lah ya, sholatnya pinter. 2 rakaat lah kalau sholat sunat 2 rakaat cukup, tidak 2 menit, mungkin semenit selesai gitu ya. Semenit selesai 2 rakaat gitu. Jadi kalau 1000 rakaat cukup 500 menit. Nah kita punya waktu cuma 1400 menit. Eta kapan kita tidur? Kapan kita mencari nafkah kan gitu? Nah kita mikirin itu aja, tekap pikir-pikir eta, teu anggeus-anggeus mikirnya apalagi melaksanakan. Apalagi kalau mikir beratnya 1000 rakaat, 20 rakaat yang geus riweuh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Duh, lila. Ini gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hebat nih mah terek gitu. Kepake gitu. Nah, itu ya silahkan. Kata apa? Pasna ma sita. Ya. Tapi kita harus punya apa? Rasa malu. Tarawih ini yaitu hikmahnya tarawih itu disediakan oleh Allah untuk menambal kebolongan-kebolongan pahala puasa kita. Kalau untuk nambal, ya kita bajuna bolong, ditambal, make kain anu barolong gitu, atau pakai kain menang mulung itu di tempat sampah ditambalkeun. Ya era tuh lah gitu. Era nambal pakai, kalau nambal harus dengan sesuatu yang lebih baik dari yang ditambal kan gitu, minimal sama, iya kan? Minimal derajatnya sama. Jangan nambal pakai kain dapat mulung gitu. Dapat teman udah keinjek-injek, ya malu gitu ya. Kelihatan kelihatan tambalannya gitu. Ya itu. Jadi silahkan. Begitu juga zakat fitrah. Apa namanya? Bisa enggak, boleh enggak, diterima enggak oleh siapa? Oleh panitia. Kalau zakat itu berapa? 3,5 liter ya. 3,5 liter per satu so itu kita hitung 3,5 liter gitu. Boleh enggak etana nanti apa tuh? Leterana didekokan gitu. Dekok, mantul bujurnya didekok lah. Takol bujurna gitu. Jadi artinya apa? Ketika diratakan itu kurang dari 1 liter. Itu bisa enggak? Ya bisa wae kan gitu. Pasna masih silahkan lakukan gitu. Cuman apa? Ya kalau kalian tidak malu ya. 3,5 liter lah, ongkos 4 liter weh gitu satu orang. Itu kan lebih apa? Lebih baik kalau apa? Kalau ada. Makan sehari-hari kalau kita kan pasti beli ya, kita mah pasti belilah beras. Mulai biasanya nu 1 liter 10.000 gitu. Kalau 1 liter 10.000, 3,5 liter berapa? 35.000. Sama ngikuti eta we ngikuti DKM mah ngan 30.000 gitu. Kita zakat fitrahnya pakai 30.000. Boleh enggak? Boleh.
Idza lam apa lam yastati ari teu era mah. Kan gitu itunya. Jadi lam yastati itu gitu. Bahasa Sundanya ari teu era mah gitu. Menggunakan zakat fitrah, jadi makan dengan beras 10.000, zakat fitrahnya dengan beras 8.000. Boleh nggak? Boleh. Sah nggak? Sah. Ari teu era mah gitu. Jadi apa namanya? Idza lam tas tahik gitu ya. Ya nggak malu tuh gitu. Karena apa? Zakat fitrah tadi hikmahnya apa? Karena tadi kan puasamu akan menggantung antara langit dan bumi. Kan hadisnya gitu. Puasa kita tuh menggantung antara langit dan bumi. Artinya apa? Sudah diangkat naik untuk disetorkan ke Allah Subhanahu wa taala, tapi nggak nyampe-nyampe, ngegantung aja. Hatta sampai mengeluarkan zakat fitrah. Itu berarti apa? Itu penolong puasa kita. Jadi itulah jamaah sekalian, kita simpulkan bahwa apa namanya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa malu itu merupakan ajaran dari seluruh para nabi dan rasul. Yang kedua, malu dan iman itu senantiasa bersama-sama. Orang yang tidak punya rasa malu, ya naudzubillah, itu orang yang tidak punya iman. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk selalu mempertimbangkan tadi rasa malu kita ketika kita akan melakukan sesuatu. Jadi selalu ini saya kalau begini kira-kira era ente ya dilihat oleh Allah, gitu ya. Sehingga apa yang ditargetkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasa kita di bulan Ramadan ini, kita tamat, kita selesai, kita bisa melaksanakan ibadah puasa dan seluruh amal-amal yang Allah sediakan di bulan Ramadan menjadi amal yang mutaqabbala, dan kita lulus setelah selesai Ramadan ini termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin ya robbal alamin. Sampai jam berapa ini? Cukup ya? Tinggal 5 menit lagi. Kalau di jam saya 5 menit lagi. 49 ya sekarang ya. Bulan puasa mah apal ya, jam maghrib teh apal gitu. Ya, hari ini jam 49 ya, rajin ngeliat itu, ngeliat apa jadwal imsakiyah kalau bulan puasa mah. Nah, nggak apa-apa, harus sedikit lah nama. Itulah tujuan salah satu hikmah puasa, tarbiyah, untuk melatih. Jadi kenapa 30 hari? Karena diharapkan kalau selama 30 hari kita lakukan itu sudah menjadi kebiasaan gitu. Jadi sekarang sering melihat jadwal sholat, ya mudah-mudahan setelah Ramadan ini kita juga sering melihat jadwal sholat. Kemudian mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa dulu ya. Allahumma shalli ala sayyidina nabiyina syafi'ina karimina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan 'ala syakirin wa yaqina majidah. Ya rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fi hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sholli dinana wa aslih masyatana wa aslih akhiratana wa aslih munqalibana. Allahumma aslih niyatana wa hasil maqasidana. Allahumma inna nas'aluka al-salawata wa na'udzubika ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tahassuana wa tamim taqsirana ya ilahal alamin wa ya khairun nasirin birahmatika ya rahman rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha
وافيات الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله.